Dunia telah kehabisan ruang. Sementara kota-kota berupaya memperluas wilayahnya ke daratan, Tiongkok mengalihkan pandangannya ke satu-satunya batas yang tersisa, lautan. Dengan investasi sebesar 14 miliar dolar, negara ini memulai misi yang menentang logika, membangun landasan pacu di tempat yang sebelumnya hanya berupa laut lepas yang mampu menahan topan, korosi dan amukan laut dalam. Inilah kisah megastruktur paling berani di abad ke-21. Mungkinkah menjinakkan lautan untuk menciptakan daratan? Bersiaplah untuk mengetahuinya. Peta yang tak terlihat menelusuri kekacauan bawah laut. Setiap projek rekayasa besar dimulai dengan cetak biru dengan kepastian mengetahui apa yang akan dibangun di atasnya. Tetapi apa yang terjadi ketika daratan tidak ada dan lokasi tempat struktur harus didirikan adalah jurang air asin dan kegelapan abadi? Musuh pertama dan paling tangguh dari bandara terapung bukanlah lautan itu sendiri, tetapi kebutaan di bawah monotonnya gelombang teluk. Dasar laut adalah lanskap kekacauan geologis. Ini bukanlah dataran yang kokoh, tetapi labirin berbahaya yang terdiri dari lapisan lumpur lunak yang bergeser, rongga yang terkikis oleh arus purba, dan kantong sedimen yang tidak stabil seperti pasir hisap. Membangun di sini secara membabi buta akan sama dengan mendirikan gedung pencakar langit di ladang ranjau. Oleh karena itu, pertempuran pertama adalah pertempuran untuk penglihatan. Untuk memenangkannya, Tiongkok mengerahkan armada kapal survei tercanggihnya yang dilengkapi dengan teknologi yang mengubah suara menjadi gambar sonar multi-beam. Bayangkan kapal-kapal ini sebagai pemukul baja raksasa yang memancarkan jutaan gelombang akustik per detik ke kedalaman. Setiap gelombang suara yang menghantam dasar laut dan kembali adalah sepotong data, sebuah titik informasi. Dengan memproses jutaan gema ini, komputer di atas kapal mampu merangkai peta 3 dimensi jurang dengan ketelitian yang mengerikan, di mana setiap ketidakrataan, setiap celah, setiap tanjung berbatu direkam dengan detail milimeter. Peta permukaan dasar laut ini adalah pencapaian besar pertama, tetapi itu hanyalah sampul buku. Kisah sebenarnya yang akan menentukan keberhasilan atau kegagalan dahsyat proyek ini tertulis di halaman-halaman tersembunyi di lapisan yang lebih dalam, dan untuk membacanya diperlukan operasi dengan skala dan ketelitian yang hampir tak terbayangkan. Pengeboran lebih dari 20,000 lubang bor eksplorasi. Setiap lubang bor ini merupakan perjalanan vertikal ratusan meter melalui sejarah geologi tempat tersebut. Rig pengeboran besar yang dipasang di anjungan mengekstrak kolom tanah secara terus-menerus, menghasilkan sampel yang mengungkapkan periode sedimentasi, tekanan, dan komposisi. Tujuan utamanya adalah untuk menemukan dan memetakan kantong lumpur yang dapat mencair, suatu bahaya yang mematikan. Kantong-kantong ini dengan konsistensi seperti gel dapat berperilaku seperti cairan di bawah tekanan statis yang sangat besar di landasan pacu dan dampak dinamis dari pesawat terbang. Monster mekanik, kapal keruk Tiankun, dan pelangi pasir. Setelah wilayah yang penuh tantangan akhirnya dipetakan dan dipahami, tibalah saatnya untuk tindakan paling berani, menciptakan daratan. Pertanyaannya sangat besar. Dari mana mendapatkan miliaran meter kubik material yang dibutuhkan untuk mengisi sebagian lautan seluas sebuah kota? Mengangkutnya dari daratan dengan armada truk yang tak ada habisnya akan menjadi tindakan yang tidak efisien secara ekonomi dan logistik yang absurd. Jawabannya sekali lagi datang dari laut. Untuk Titanomaki ini, Tiongkok menghadirkan juara mekaniknya, kapal keruk Tiankun yang digerakkan sendiri, yang terbesar dan terkuat di dunia. Kapal ini bukan sekadar kapal, ia adalah kota industri terapung, pabrik penciptaan daratan bergerak. Kekuatannya terletak pada sistem terpadu dari kekerasan yang terkontrol dan indah. Di haluannya, kepala pemotong yang dilengkapi dengan pemotong penggiling baja berkekuatan tinggi raksasa, mampu menghancurkan dan melumatkan batuan dasar laut dengan mudah seperti sendok mengaduk es krim. Material yang terfragmentasi ini, campuran padat batuan, pasir dan air laut, segera disedot melalui pipa berdiameter sangat besar oleh pompa yang sangat kuat. Namun, tontonan sebenarnya, ciri khas operasi ini terjadi selama pengeluaran. Melalui meriam hidrolik yang dipasang pada lengan artikulasi, kapal keruk meluncurkan cairan darat ini ke jarak yang sangat jauh. Teknik ini, yang dikenal sebagai pelangi pasir, menawarkan salah satu gambaran paling surreal dari teknik modern. Dilihat dari jauh, Tiankun tampak melukis langit dengan pelangi padat dan berkelanjutan, jembatan multiwarna dari tanah dan air yang membentang ratusan meter sebelum jatuh ke area timbunan. Namun, keindahan itu menyembunyikan perhitungan ilmiah yang sangat tepat. Meluncurkan campuran dari ketinggian dan jarak tersebut bukanlah hal yang sembarangan.
Selama lintasannya di udara, butiran pasir dan partikel batuan yang didorong oleh gravitasi dan angin secara alami mengatur ulang dan memilah diri mereka sendiri. Butiran yang lebih halus cenderung bergerak lebih jauh, sementara yang lebih berat jatuh lebih cepat. Proses ini dikombinasikan dengan energi benturan terhadap permukaan air atau material yang sudah diendapkan, menghasilkan pemadatan awal dan distribusi homogen yang tidak mungkin dicapai hanya dengan menumpahkan material dari ponton. Selain itu, proses ini memungkinkan beban diendapkan pada lapisan geotekstil tanpa merusaknya dengan beban terkonsentrasi dari pembongkaran langsung yang masif. Kapasitas Tian Kun sangat besar sehingga dapat menciptakan dalam satu hari kerja permukaan yang muncul setara dengan beberapa lapangan sepak bola profesional. Membangun di atas jelly, lapisan geoteknik, namun menciptakan sebuah pulau hanyalah langkah pertama. Menjaganya tetap kokoh di tengah samudera yang terus-menerus memberi tekanan dan berusaha merebut kembali apa yang menjadi haknya adalah tantangan abadi. Membuang tumpukan pasir ke dasar laut yang berupa lumpur lunak adalah resep bencana. Itu seperti mencoba membangun istana di atas piring berisi agar-agar. Seiring waktu, berat pasir itu sendiri akan tenggelam ke dalam lumpur, menghasilkan campuran yang kacau dan pengendapan yang tidak dapat diprediksi yang akan menghancurkan struktur apapun. Untuk menghindari nasib ini, para insinyur beralih ke prinsip yang sangat sederhana dalam konsepnya, namun monumental dalam pelaksanaannya, lapisan geoteknik. Lapisan pertama dari lapisan ini, yang bersentuhan langsung dengan lumpur laut, adalah material ajaib dari teknik sipil modern, geotekstil. Bayangkan, selimut atau lembaran dengan kekuatan luar biasa ditenun dari polimer berkekuatan tinggi, namun permeabel terhadap air. Fungsinya ganda dan sangat penting. Pertama, lapisan ini bertindak sebagai penghalang pemisah secara fisik mencegah butiran pasir yang baru diendapkan bercampur dengan partikel halus dan kental dari lumpur di bawahnya. Kedua, dengan memungkinkan air melewatinya tetapi tidak padatan, lapisan ini memfasilitasi drainase dan konsolidasi tanah di bawahnya, mengurangi tekanan pori dan meningkatkan stabilitas keseluruhan. Namun, lapisan ini sekuat apapun tidak dapat menopang berat sebuah pulau sendirian. Di atas lapisan pemisah ini kerangka daratan baru dibangun, lapisan batu-batu besar. Ini bukan sekadar batu, ini adalah fragmen batuan terpilih, beberapa dengan volume yang sebanding dengan truk pengangkut sampah yang ditempatkan secara metodis untuk membentuk lapisan transisi yang kasar dan memiliki gesekan tinggi. Disinilah letak ilmu elegan dari solusi ini. Batuan dengan tepi yang tajam dan permukaan yang tidak beraturan memberikan resistensi yang sangat besar terhadap pergeseran lateral. Pasir yang kemudian dituang di atasnya tidak mengendap di permukaan yang halus, tetapi saling mengunci, masuk ke dalam celah dan mengelilingi blok-blok tersebut, menciptakan massa komposit di mana gesekan antara batuan dan pasir dan antara butiran pasir yang dipadatkan itu sendiri menghasilkan struktur ini yang kohesif. Batuan memberikan kekuatan kerangka dan ketahanan geser. Pasir setelah dipadatkan menyediakan sebagian besar pengisi dan memastikan transfer beban yang seragam. Bersama-sama di atas geotekstil pemisah, keduanya membentuk dasar komposit yang mendistribusikan beban yang sangat besar dari infrastruktur masa depan ke area dasar laut lunak yang jauh lebih luas, mengurangi tekanan padanya hingga tingkat yang dapat ditahannya. Pengkerasan pasir. Pertempuran pemadatan getaran. Dengan terbentuknya pulau dan kerangka batuan serta geotekstilnya, sebuah tonggak sejarah telah tercapai. Terdapat tanah padat di tempat yang sebelumnya hanya berupa air. Namun, padat adalah istilah relatif. Tanah yang baru lahir ini meskipun volumenya sangat besar, pada dasarnya adalah massa granular yang longgar, tumpukan pasir dan kerikil yang sangat besar, yang jenuh dengan air laut dan memerangkap gelembung udara di pori-porinya yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatannya menipu. Ia dapat menopang berat seseorang, bahkan kendaraan berat, tetapi di bawah beban dinamis terkonsentrasi dari pesawat komersial jarak jauh yang dapat dengan mudah memiliki berat lebih dari 300 ton saat mendarat. Medan ini akan berperilaku seperti pasir pantai basah. Ia akan ambruk, berubah bentuk, dan runtuh dengan konsekuensi bencana. Bahan mentahnya ada di sana, tetapi sekarang harus diubah, ditempa menjadi material dengan sifat rekayasa yang dapat diprediksi dan luar biasa. Proses alkimia dalam skala geologis ini dicapai melalui teknik yang disebut vibroflotasi atau pemadatan getaran dalam. Perisai hidup, pembatas gelombang cerdas. Setelah pulau itu terkonsolidasi dan berdiri kokoh, wilayah baru tersebut menghadapi musuh eksternal pertama yang dinyatakan
Amukan samudera lepas yang tak kenal ampun. Bandara di lokasi seperti itu bukanlah struktur statis. Itu adalah benteng yang terus-menerus dikepung oleh pasukan air, angin, dan garam. Badai tropis dan topan di wilayah tersebut mampu menghasilkan monster energi hidrolik. Gelombang setinggi lebih dari 10 meter yang menghantam dengan kekuatan ribuan ton per meter persegi. Menghadapi ancaman ini, intuisi mungkin mengarah pada pembangunan tembok beton yang masif, tinggi, dan tak tembus. Tetapi dalam rekayasa pantai, intuisi tentang tembok kaku adalah resep untuk kegagalan jangka panjang. Tanggul vertikal menghadirkan permukaan datar tempat gelombang menghantam dengan seluruh kekuatan kinetiknya. Energi itu tidak hilang. Ia memantul menghasilkan turbulensi destruktif di dasarnya yang merusak fondasi atau berubah menjadi tekanan yang sangat besar yang berulang kali akhirnya menemukan dan mengeksploitasi titik lemah dalam struktur tersebut. Solusi ini yang brilian dalam konsepnya bukan berasal dari kekakuan tetapi dari disipasi yang cerdas, dari penyerahan yang terkendali. Solusi ini memiliki bentuk yang konkret dan aneh, tetrapod. Mereka bukan sekadar blok beton sederhana, mereka adalah pahatan rekayasa hidrodinamika massa beberapa ton yang berbentuk seperti bintang berlengan 4, seperti dadu raksasa alam. Kejeniusan mereka terletak pada geometri kacau mereka ketika gelombang dahsyat menghantam dinding yang terdiri dari ribuan tetrapod yang bertumpuk ini. Gelombang tersebut tidak menemukan permukaan untuk melepaskan dampaknya. Sebaliknya, massa air segera terfragmentasi, terbagi, dan dipaksa untuk disalurkan di antara celah dan saluran rumit yang dibentuk oleh lengan-lengan yang saling terkait dari potongan-potongan tersebut. Di dalam labirin beton ini, arus air yang kini terbagi dipaksa untuk bertabrakan satu sama lain dari berbagai arah. Guncangan internal ini secara drastis membatalkan energi kinetik gelombang, mengubah gaya tumbukan yang koheren dan dahsyat menjadi pusaran busa dan gelembung yang relatif tidak berbahaya yang akhirnya tersaring dan mengalir pergi. Perang rahasia melawan kanker garam. Sementara tetrapoda melancarkan perang yang terlihat melawan ombak, pertempuran yang jauh lebih diam-diam, lambat tetapi sama mematikannya terjadi pada skala mikroskopis di setiap pori, setiap retakan, setiap batang baja yang tertanam di dalam beton. Musuhnya ada di mana-mana dan tak kenal ampun, garam laut. Di lingkungan laut, partikel garam bukan hanya bumbu. Mereka adalah agen korosif dengan efektivitas yang menghancurkan. Terbawa angin dalam percikan air laut atau larut dalam percikan air, partikel-partikel ini menembus retakan mikro yang tak terhindarkan pada beton, betapapun padatnya beton tersebut. Begitu masuk, mereka menemukan mangsanya, batang baja tulangan yang memberikan kekuatan tarik pada struktur. Setelah bersentuhan dengan baja, dan dengan adanya kelembapan dan oksigen, garam memulai dan mempercepat secara eksponensial proses elektrokimia oksidasi. Karat yang dihasilkan bukanlah masalah estetika, itu adalah kanker struktural. Landasan pacu yang cerdas, aspal elastis dan sensor saraf di pulau yang dibentengi ini yang terlindungi dari musuh eksternal dan internalnya, berdiri elemen sentral, alasan keberadaan seluruh proyek landasan pacu. Tetapi ini bukanlah landasan pacu biasa, dibangun di atas tanah yang, meskipun telah dipadatkan, mengalami penurunan sisa yang sangat kecil, namun terus-menerus selama tahun-tahun pertamanya, landasan pacu tidak dapat berupa lempengan kaku. Perkerasan konvensional akan retak di bawah pergerakan diferensial tanah yang sangat kecil, menghasilkan ketidakrataan yang berbahaya bagi pesawat yang mendarat dengan kecepatan tinggi. Solusinya adalah material yang menggabungkan kekuatan dengan kemampuan deformasi terkontrol, aspal yang dimodifikasi polimer. Aspal berteknologi tinggi ini menggabungkan polimer elastomer ke dalam campurannya, memberikannya sifat elastis yang luar biasa. Ia dapat sedikit melentur, menyerap tekanan, dan memulihkan bentuknya tanpa retak. Beradaptasi dengan pergerakan kecil pulau seperti kulit fleksibel pada organisme hidup. Namun, lompatan sejati menuju masa depan tidak hanya terletak pada permukaan, tetapi juga pada apa yang ada di bawahnya dan bagaimana cara pembuatannya. Pengaspalan landasan pacu ini merupakan latihan dalam presisi ekstrim. Mesin pengaspalan dipandu oleh sistem navigasi satelit canggih, dikombinasikan dengan laser referensi yang memastikan bahwa profil memanjang dan melintang landasan pacu sepanjang 4 km memiliki kerataan yang hampir sempurna dengan toleransi tidak melebihi 3 mm di titik manapun. Tetapi rekayasa tidak berhenti pada konstruksi, ia meluas ke pemantauan terus-menerus. Tertanam di dalam lapisan perkerasan
adalah jaringan sensor serat optik yang padat. Sensor-sensor ini setipis rambut bertindak sebagai sistem saraf landasan pacu. Mereka mampu mengukur dengan sensitivitas luar biasa parameter seperti tegangan, deformasi, suhu, dan yang terpenting, penurunan. Bandara Reef rekonsiliasi dengan ekosistem. Pembangunan megastruktur sebesar ini di tengah laut tak pelak lagi merupakan intrusi besar-besaran ke dalam ekosistem yang rapuh dan kompleks. Pengerukan, pembuangan sedimen, perubahan arus, dan keberadaan fisik pulau itu sendiri dapat berdampak buruk pada kehidupan laut di sekitarnya, mencekik terumbu karang, menghancurkan padang lamun, dan mengusir populasi ikan. Setelah belajar dari pengalaman pahit proyek-proyek sebelumnya yang harus dihentikan karena dampak lingkungannya, Tiongkok menerapkan filosofi bangunan hijau ke dalam bandara ini, berupaya tidak hanya meminimalkan kerusakan, tetapi juga menghasilkan manfaat ekologis. Garis pertahanan pertama selama konstruksi adalah pemasangan penghalang sedimen yang luas. Ini adalah penghalang terapung dengan penutup yang terendam beberapa meter di bawah permukaan, membentuk penutup sementara di sekitar area kerja yang paling aktif. Fungsinya adalah untuk menahan gumpalan sedimen tersuspensi yang dihasilkan oleh pengerukan dan penimbunan, mencegahnya menyebar dan menutupi ekosistem sensitif di sekitarnya. Tetapi langkah yang paling inovatif dan visioner terintegrasi ke dalam infrastruktur permanen itu sendiri. Para insinyur mendesain ulang pemecah gelombang tetrapod secara konseptual. Alih-alih hanya sebagai blok pertahanan, pemecah gelombang ini juga dirancang sebagai habitat buatan. Permukaan tetrapod diberi tekstur khusus untuk mendorong pelekatan larva organisme laut. Rongga dan lubang dengan berbagai ukuran dibuat di antara potongan-potongan tersebut selama penempatannya, mensimulasikan tempat perlindungan alami terumbu karang berbatu. Seiring waktu, blok beton yang tampaknya inert ini memulai proses kolonisasi biologis. Alga adalah yang pertama menempel, diikuti oleh kerang, tiram, dan moluska lainnya. Organisme-organisme ini, pada gilirannya, menarik ikan kecil dan krustasea. Akhirnya, di perairan yang sesuai, bahkan karang pun dapat tumbuh. Apa yang dulunya merupakan penghalang pertahanan, dengan demikian berubah menjadi terumbu buatan yang hidup, sebuah pusat keanekaragaman hayati laut yang baru. Terumbu ini tidak hanya mengurangi hilangnya habitat, tetapi dalam banyak kasus bahkan dapat menciptakan biomasa yang lebih besar daripada yang ada sebelumnya. Dengan cara ini, bandara tidak hanya menempati ruang di lautan, ia berinteraksi dengannya, menumbuhkan kehidupan tepat di bawah landasan pacunya. Ini adalah simbol kuat dari era baru rekayasa, di mana infrastruktur bertujuan untuk tidak menjadi bekas luka di lanskap, tetapi menjadi organ baru terintegrasi ke dalam ekosistem, menunjukkan bahwa kemajuan teknologi dan regenerasi lingkungan bukanlah kekuatan yang bertentangan tetapi dapat dirancang untuk bertemu. Mercusuar di tengah badai. Terminal, menara, dan sistem panduan dengan pulau yang terlindungi, landasan pacu pintar yang sudah terpasang, dan ekosistem yang telah dipulihkan, bandara membutuhkan otak dan jantung operasionalnya, terminal penumpang, dan menara kontrol. Namun, membangun struktur-struktur yang ditinggikan ini di tengah laut lepas menghadirkan tantangan unik dan konstan. Angin. Jauh dari rintangan berbasis darat apapun yang dapat memperlambat kecepatannya, pulau ini terpapar angin berkekuatan badai yang dapat melebihi 200 km per jam selama topan. Struktur konvensional akan mengalami tekanan dinamis yang sangat besar yang akan membahayakan integritasnya dan kenyamanan interiornya. Respons arsitektur terinspirasi oleh biomimikri. Terminal bandara misalnya dirancang dengan bentuk organik yang membangkitkan siluet parimanta yang sedang terbang. Bentuk aerodinamis yang bergelombang ini bukanlah keinginan estetika semata. Ini adalah perhitungan hidrodinamik yang diterapkan pada udara. Kelengkungan atap memungkinkan angin berkecepatan tinggi alih-alih menghantam fasad datar untuk meluncur dengan mulus di permukaan, secara drastis mengurangi beban angin pada struktur dan meminimalkan turbulensi dan getaran di dalam. Menara kontrol, mercusuar tempat setiap pergerakan dikoordinasikan menghadapi tantangan yang sama, bahkan lebih kritis, mengingat profilnya yang ramping dan tinggi. Ketika pesawat pertama mendarat di landasan pacu bandara terapung ini, itu bukan hanya pendaratan. Itu akan menjadi konfirmasi bahwa sebagian lautan liar telah dijinakkan, bukan melalui kekuatan kasar, tetapi melalui kecerdasan yang berlapis-lapis. Dari pemahaman yang sangat presisi tentang kekacauan bawah laut hingga penciptaan terumbu karang di bawah fondasinya, proyek ini mendefinisikan kembali batas-batas dari apa yang mungkin. Ini menunjukkan kepada kita bahwa tantangan terbesar dari rekayasa modern bukanlah hanya membangun lebih tinggi atau lebih besar,
tetapi melakukannya di tempat-tempat di mana alam paling tidak bersahabat dan melakukannya dengan ketahanan yang berinteraksi dengan daripada memaksakan diri pada kekuatan planet ini. Penaklukan ini bukan lagi tentang wilayah, melainkan tentang kemustahilan itu sendiri.